Silakan Pak Gede. Baik Pak Zakir, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, Baik Pak. masih semangat. Oke, sore-sore. masih semangat ya. Oke. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Pak Zakir dan Pak Laude. Ya, selamat sore Pak Gede. Zakir. Oke. Sehat untuk kita semua. Baik, untuk hari ini, untuk sesi yang ketiga, pada praktek coaching ini, saya sebagai pengamat, Pak Laude sebagai coach, dan Pak Zakir sebagai coach ya. Baik, saya ke Pak Laude dulu. Ya, siap. Oke, Pak Laude, Bapak sudah mengetahui kan prinsip coach? Ya, sampai saat ini, alhamdulillah, walaupun belum totalitas, tapi saya sudah berusaha memahami dan mengetahui juga seperti apa prinsip-prinsip coach gitu. Oke, kalau begitu saya persilakan Pak Laude untuk mengcoach Pak Zakir. Silakan Pak Laude. Terima kasih Pak Gede. Silakan Pak Zakir. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Zakir. Ya. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Iya, dengan senang hati. Apa yang Bapak bisa bantu ya? Kok tumben Zakir langsung datang ke sini? Iya Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu Pak atas waktunya. Begini, beberapa hari ini Pak, sering merasa tidak nyaman ketika saya belajar di pelajaran tertentu Pak. Ada salah satu pelajaran saya merasa tidak nyaman ketika belajar. Karena tidak diperlakukan secara adil. Iya. Jadi apa yang membuat Zakir ini atau apa yang bisa saya bantu atau Bapak bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Zakir ini? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi terkait masalah saya. Langsung saja Pak, mungkin saya mau cerita terkait dengan baik ya. saya. Silakan Zakir ya. Masalahnya kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit masalahnya. Ini Pak, ini di salah satu mata pelajaran, ini gurunya ini kan membuka les privat. Dan semua teman-teman saya yang di kelas itu mengikuti les tersebut, kecuali saya Pak. Yang membuat saya tidak nyaman itu dengan guru tersebut karena setiap kali pada jam mata pelajarannya, guru tersebut terus-terusan menyindir saya Pak. Terus selain itu ada lagi yang Zakir rasakan? Ada Pak. Selain tidak nyaman karena guru tersebut menyindir, saya juga merasa nilai yang diberikan oleh guru tersebut tidak adil kepada saya. Sedangkan kepada siswa yang mengikuti lesnya, nilai mereka bagus-bagus semua dibandingkan saya. Oh, berarti sesuai dengan yang Zakir ceritakan, Zakir ini mengalami dua masalah ya. Yang pertama itu tidak merasa nyaman di kelas tersebut karena merasa disindir, karena tidak ikut tes. Dan yang kedua, Zakir juga ini merasa tidak adil karena guru tersebut memberi nilai ulangan kepada Zakir itu lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang mengikuti les privat pada guru tersebut. Nah, mari kita kaji satu persatu masalah yang Zakir hadapi. Ya, benar sekali Pak. Di sini yang saya rasakan, bagaimana kalau masalah yang saya rasakan itu yang kita bahas pertama Pak terkait dengan menyindir. Nah, yang seringkali saya merasa tersindir ketika dalam proses pembelajaran dari guru tersebut. Ya, baik. Ada Zakir. Ayo kita bahas masalah itu dulu. Coba ada Zakir ceritakan kepada Bapak kenapa ada Zakir merasa guru tersebut menyindir ada Zakir. Begini Pak, biasanya kalau ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru itu langsung berkata, nah pintar, nah bagus sekali. Seperti ini kalau anak mau mengikuti les, seperti itu Pak. Kan saya tidak ikut, jadi saya merasa hanya orang yang mengikuti les yang disampaikan ya bagus, ya pintar begitu Pak. Oh iya. Selain itu, apakah ada yang lain yang guru itu katakan? Sebenarnya tidak ada Pak. Hanya itu yang sering dikatakan guru dengan kata-kata itu. Saya merasa disindir Pak. Tetapi belum tentu juga ya
kalau saya itu yang dikata-katai seperti itu oleh gurunya atau yang disindir seperti itu. Ya, baik. Sekarang apa yang sudah Dek Zakir lakukan untuk mengatasi perasaan Dek Zakir itu? Saya sudah sempat bertanya kepada beberapa teman, apakah mereka merasa sama seperti yang saya rasakan. Ternyata mereka tidak merasa hal yang sama seperti saya, Pak. Karena mereka semua mengikuti les dari guru tersebut. Oh ya, baik. Terus Dek Zakir sudah berusaha apa lagi selain bertanya kepada teman-teman itu? Tidak ada, Pak, hanya bertanya saya kepada teman yang sekelas dengan saya. Oh, oke. Apakah Dek Zakir sudah pernah menanyakan langsung hal ini kepada guru tersebut tentang masalah yang Dek Zakir rasakan saat ini? Belum pernah, Pak, karena saya agak takut kalau bertanya langsung. Ya, kenapa Dek Zakir takut? Apakah guru tersebut jahat atau sering memberi hukuman kah atau seperti apa? Kalau untuk hukuman tidak, Bu. Bahkan guru itu sebenarnya baik selama Ya. mengikuti proses pembelajaran. Bahkan tidak pernah memarahi kami ketika di dalam kelas, Pak. Apakah sebaiknya saya membicarakan hal tersebut dengan guru itu, Pak? Kalau menurut Bapak sih seharusnya begitu, Dek Zakir. Seharusnya diceritakan kepada guru tersebut. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas akan saya coba membicarakan langsung kepada guru tersebut. Nah, apa yang saya rasakan selama ini saat jam pelajaran tersebut, kalau begitu, Pak, bagaimana dengan masalah pemberian nilai? Saya merasa tidak adil, Pak. Anak-anak yang mengikuti les itu mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Oh, kalau boleh tahu, kenapa Dek Zakir merasa guru tersebut tidak adil? Begini, Pak, kan Bapak tahu saya ini selalu juara kelas. Oh ya. Dan saya juga merasa bahwa saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Ini menurut perasaan saya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru tersebut. Kemudian dibarengi juga dengan usaha saya. Saya bekerja keras untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi kenapa nilai saya paling rendah dibandingkan teman-teman saya mengikuti les? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Baik. Ya, begini Dek Zakir, saat Dek Zakir merasakan masalah ketidakadilan itu, adakah langkah-langkah yang sudah Dek Zakir lakukan? Sebenarnya itu hanya dugaan saja, Pak. Penyebab nilai saya rendah. Saya menduga karena saya tidak mengikuti les. Karena setiap siswa yang mengikuti les pasti nilainya bagus semua, hanya saya saja yang tidak. Kemudian jujur saja, Pak, saya belum mengkonfirmasi hal ini kepada guru tersebut. Tetapi sebelum teman-teman saya mengikuti les privat tersebut, nilai mereka rendah-rendah semua dibandingkan saya. Saya ini yang selalu mendapatkan nilai yang bagus di kelas. Tetapi setelah mengikuti les, kok malah terbalik, nilai mereka yang lebih bagus dibandingkan saya. Kenapa seperti itu? Ya. Baik. Terus, apakah Dek Zakir ini sudah berdiskusi dengan guru tersebut dan mengonfirmasi apakah jawaban Dek Zakir itu benar atau mendapat nilai rendah seperti itu? Belum, Pak. Saya belum menanyakan secara langsung ke guru tersebut. Saya takut, Pak, untuk menanyakan secara langsung. Sampai itu saya curhat ke Bapak. Oke, baik. Bapak paham dengan perasaan Dek Zakir ini. Sekarang coba kita diskusikan kira-kira peluang seperti apa yang bisa dimiliki oleh Dek Zakir ini. Oke, kira-kira apa ya, Pak? Apa sebaiknya saya bertemu guru tersebut, saya juga ingin mengkonfirmasi mengapa nilai saya rendah. Nah, itu pilihan yang sangat bagus. Jadi itu pilihan yang sangat bagus. Lalu kenapa Dek Zakir tidak lakukan? Atau saat nanti bertemu guru tersebut, apa yang akan disampaikan ke guru tersebut? Yang akan saya sampaikan, Pak, bahwasanya saya tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian selain itu saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah di pelajaran tersebut. Itu sudah bagus, itu bagus sekali. Jadi sebaiknya Dek Zakir memang melakukan itu. Jadi itu. Selain itu, apakah kekuatan Dek Zakir yang dimiliki sehingga Dek Zakir ini merasa layak untuk mendapatkan nilai yang tinggi, walaupun pada dasarnya tidak mengikuti les tersebut. Nah, kekuatannya apa kira-kira Dek Begini, Zakir? Pak. Ya, begini, Pak. Saya ini kan senang belajar. Ya. Kemudian
sesampai di rumah saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah oleh guru-guru. Kemudian juga saya mencatat materi dengan rapi. Selain itu saya juga mengerjakan soal-soal latihan, menonton video di YouTube, video tutorial, sehingga ada yang saya tidak mengerti, saya membuat catatan tersendiri sebagai refleksi untuk saya mengetahui apa yang belum saya mengerti. Tetapi Pak, sejak pandemi COVID-19 kemarin, ini orang tua saya kehilangan pekerjaan di PHK. Dan saya mulai membantu orang tua saya berjualan kue di sore hari untuk membantu orang tua saya, Pak. Bapak sebenarnya sangat bangga dengan Dezakir ini. Cara belajar Dezakir itu sangat luar biasa. Jadi Bapak mau tanya, apakah keadaan Dezakir saat ini dengan membantu orang tua berjualan kue itu bisa mempengaruhi cara belajar Dezakir tidak? Iya sih Bu, iya sih Pak. Terkait dengan mempengaruhi faktor belajar saya itu sangat berpengaruh karena akhir-akhir ini jam belajar saya menjadi berkurang karena tersita untuk membantu orang tua saya berjualan kue. Apakah ini yang menyebabkan saya susah belajar sehingga nilai saya yang rendah tersebut bisa terjadi, Pak? Nah, itu dia. Itulah pentingnya Dezakir untuk Dezakir itu mengonfirmasi ke guru tentang nilai tersebut. Kenapa bisa rendah? Apakah karena kamu tidak mengikuti les atau karena kamu kurang belajar karena sering membantu orang tua? Bagaimana Dezakir? Benar sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah yang saya hadapi ini dengan guru tersebut. Ya, baik, Dezakir. Nah, sekarang apa yang akan Dezakir lakukan sekarang? Apa ya, Pak? Yang pertama saya akan tetap bertemu guru tersebut dan mengkonfirmasi masalah ini. Kemudian saya akan meluangkan waktu saya di malam hari setelah saya membantu orang tua saya berjualan kue agar saya tetap bisa belajar dengan baik. Nah, Dezakir, kamu katakan tadi bahwa kamu bantu orang tua kamu di sore hari kan? Nah, sekarang bagaimana cara Dezakir belajar? Saya ini kan Pak, begini, saya ini orangnya sangat suka belajar dengan menonton video, Pak. Nah, saya itu lebih paham kalau belajar dengan video karena di situ dijelaskan dengan bagus. Jadi saya itu belajar seperti seakan-akan ada guru yang menjelaskan ke saya sehingga saya mudah mengerti. Nah, tapi akhir-akhir ini setelah orang tua saya di PHK, saya menjadi kesulitan dalam hal ekonomi terutama belanja kuota, Pak. Dan Oke, itu baik. saya. Ya, baik, Ya. baik. Kita carikan solusi ya, Dezakir ya. Apakah di sekitar tempat tinggal Dezakir ini ada hotspot gratis misalnya? Nah, iya Pak, ada. Di dekat rumah saya, di kelurahan, di kantor lurah, itu terdapat hotspot gratis, Pak. Ya, Dezakir pernah tidak mendengar tentang video offline, artinya di luar dari jangkauan internet? Seperti itu. Oke, video offline ya Pak. Iya. Pernah Pak, saya tahu. Video offline itu kan yang saya harus mengunduh terlebih dahulu ketika saya memiliki data ataupun memiliki jaringan wifi. Kemudian setelah itu dia tersimpan secara otomatis dan bisa saya nonton ketika saya tidak memiliki kuota. Iya, itu benar sekali itu. Jadi seperti itu. Nah, kenapa Dezakir tidak coba itu? Dicoba deh. Wah, benar sekali Pak. Tidak sempat terpikir kepada saya itu Pak. Nah, itu sangat membantu. Baiknya saya mendownload kalau begitu video YouTube di kantor lurah ya Pak. Sangat wifi gratis dan saya akan saat saya berada di rumah. Ya, betul sekali deh Zakir. Jadi ada juga yang Bapak mau sampaikan selain itu, Zakir sebenarnya bisa mendapatkan video pembelajaran di rumah belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Bapak bisa ajarkan bagaimana cara mendownload ke situs tersebut nanti. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Iya, oke. Zakir, adakah langkah lain yang Zakir dapat lakukan lagi? Begini Pak, untuk ikut les, hal itu tidak mungkin karena saya tidak memiliki biaya untuk membayar les. Tapi saya akan meminta bantuan mediatun Pak, teman saya sekelas. Dia itu kan ikut les. Kemudian saya akan meminta dia untuk menjelaskan
materi yang dia sempat dapatkan di dalam les tersebut, sehingga saya walaupun tidak mengikuti les, saya tahu materi apa saja mereka pelajari dalam les tersebut. Ya, bagus itu sangat bagus. Nah, jadi apa rencana Anda Zakir dalam mencapai tujuan tersebut? Saya menemui guru tersebut, kemudian saya akan memberikan alasan saya tidak ikut les dan bertanya langsung apakah itu yang mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu saya akan bertanya langsung apakah itu yang mempengaruhi. Selain itu saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang saya berikan apakah benar atau salah, sehingga saya bisa akan meningkatkan lebih giat lagi dalam belajar. Salah satu caranya dengan mendownload video yang Bapak sampaikan tadi. Ya, baik. Begitu, Bagus, Pak. ya, bagus sekali rencananya Anda Zakir. Bapak sangat suka dengan rencananya. Luar biasa rencananya, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Lalu komitmen seperti apa yang Zakir lakukan untuk menjalankan rencana tersebut kira-kira? Komitmennya seperti apa Zakir untuk menjalankan rencana tersebut? Rencana yang sudah disampaikan tadi. Ayo, silakan Zakir. Mungkin ada gangguan jaringan. Begini Pak, halo, terdengar? Ya, silakan Zakir ya, silakan. Begini Pak, komitmen saya besok pagi saya akan bertemu dengan guru tersebut di sekolah. Ya. Selain itu saya akan belajar lebih giat lagi Pak. Oke, jadi Zakir, ingat ya besok harus bertemu guru tersebut di sekolah. Karena kadang-kadang suatu masalah ketika dibicarakan akan mendapatkan solusi. Oh ya, Zakir, siapa yang akan kamu minta untuk membantu menjalankan komitmen Zakir itu? Kira-kira siapa? Adakah iya, teman-teman yang lain? Akan saya minta bantuan kepada si Median untuk menjalankan komitmen saya karena dia salah satunya mengikuti kegiatan les tersebut sehingga saya bisa mentransfer ilmunya dan saya pelajari. Oke, nah itu sangat baik Zakir, sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Zakir ini. Mudah-mudahan semuanya hasil yang diperoleh dalam diskusi ini dapat bermanfaat dalam mengatasi ketidaknyamanan yang Zakir rasakan, khususnya berkaitan dengan guru tersebut atau dengan perasaan ketidakadilan tadi dan banyak hal. Mudah-mudahan semuanya bisa teratasi ya Zakir ya. Ya, wah saya senang sekali Pak hari ini. Ya. Terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Oke, terima kasih Zakir. Intinya setiap ada permasalahan pasti ada solusinya. Jadi Zakir, kalaupun punya masalah-masalah yang lain, nanti bisa diceritakan, kita carikan solusi bersama apa pemecahan masalah dari permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi Zakir jangan sungkan-sungkan untuk selalu bercerita dengan Pak Guru. Oke ya. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak karena sudah membantu saya pada hari ini. Terima kasih. Iya, selanjutnya kita kembalikan kepada Pak IGD sebagai pengamat. Silakan Pak IGD dinyalakan dulu anunya apa? Speakernya. Baik. Oke, sudah. Iya, agak loading Pak. Oke, baik Pak Zakir dan Pak Laude. Sangat luar biasa sekali ya. Memang alur Tirta sudah berjalan dengan baik dari perjalanan sendirinya, saya melihatnya. Akan tetapi masih ada perlu keluasan ya. Jadi saya melihatnya kelihatan masih ada agak sedikit kaku-kaku lah sedikit kelihatan. Tapi akan tetapi semakin berjalan diskusinya semakin bagus Pak saya melihatnya. Jadi hal yang luar biasa itu Pak. Jadi saya rasa sudah cukup memadai untuk Bapak berdua untuk menjadi seorang coach ya nanti ya. Pak ya terutama Pak Laude ya. Nah, menyingkapi hal itu kira-kira bagaimana tadi perasaannya setelah mengcoach siswa Pak Zakir tadi itu Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak IGD sebagai pengamat. Perasaan saya sebenarnya justru itu sangat
Saya sangat bersyukur sekali karena saya berpikiran seperti ini. Paradigma saya awalnya memang coach ini lebih cocok digunakan untuk sesama guru. Seperti praktik-praktik di awal yang saya laksanakan, itu saya lebih condong ke permasalahan-permasalahan pembelajaran. Akan tetapi dari apa yang permasalahan yang disampaikan oleh Pak Zakir tadi berkaitan dengan siswa, karena beliau berperan sebagai siswa, saya lebih beranggapan ternyata ini cocok juga diterapkan di siswa karena memang permasalahan siswa juga ini kan banyak. Permasalahan siswa juga ini kompleks. Jadi bukan hanya guru yang punya masalah, tapi siswa pun punya masalah yang sehingga itu bisa menjadi apa ya, menjadi penghambat atau pengganggu aktivitas pembelajaran dari siswa itu sendiri. Jadi jangan sampai kita selalu berbicara banyak masalah kita ini, tapi ternyata kita tidak mengetahui masalah siswa seperti apa. Nah, kita pun pada dasarnya harus bisa menjadi coach bagi siswa. Jadi saya sangat bersyukur ini menjadi wejangan juga untuk diri saya sendiri, bahwa kemudian saya harus lebih welcome, lebih terbuka dengan siswa sehingga siswa itu lebih apa ya, lebih berani untuk mencurahkan pendapatnya, mencurahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Jadi tidak hanya lewat ke guru BK saja, karena pada dasarnya kan kapasitas guru BK di setiap sekolah itu kadang sedikit. Jadi pada guru, kita juga sebagai guru itu bisa menjadi tempat curahan hati, curahan permasalahan dari setiap siswa, ataupun hal-hal lainnya. Kan tidak harus masalah juga yang ingin disampaikan oleh para siswa kepada kita, tapi hal lain pun bisa dicurahkan kepada kita. Jadi saya sangat merasa bersyukur dari apa yang sudah kita laksanakan tadi. Itu menjadi membuka lagi pola pikir saya untuk kemudian bisa menjadi seorang guru itu bisa tadi saya garis bawahi bahwa menjadi seorang guru itu harus lebih welcome, lebih terbuka dengan setiap siswa agar siswa itu tidak merasa ada tameng atau ada penghalang antara guru dan siswa sehingga siswa itu sudah takut duluan untuk menghadapi guru. Siswa itu sudah takut duluan untuk menyampaikan apa yang unek-uneknya. Sebenarnya mereka banyak unek-unek atau banyak hal yang ingin disampaikan kepada kita, tapi karena mereka merasa takut kepada kita, sehingga ya itu mereka tidak sampaikan, lalu kemudian berdampak pada perilaku mereka sendiri atau pola mereka sendiri ketika mereka berada di dalam sekolah. Jadi seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali Pak Laude. Memang benar Pak Laude. Tujuan coach untuk pendidikan itu kan arahnya adalah ke murid ya. Jadi kita diharapkan nanti setelah mempelajari modul ini mengenai coaching, jadi kita sebagai guru sudah bisa menyelesaikan masalah anak-anak yang ada di sekolah dengan cara coaching ya. Dan selain itu sebelum ke guru BK, nah, diharapkan bisa terselesaikan terlebih dahulu di guru mata pelajaran itu sendiri ya. Jadi bagus sekali Pak, mungkin sudah cukup memadai untuk kegiatan kita hari ini dan waktu kita juga sudah jam 5 lewat ini. Mungkin untuk rekamannya sudah boleh diselesaikan. Demikian untuk hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat berjuang, salam sehat. Salam sehat. Dan salam sejahtera. Oke. Terima kasih banyak dan selamat sore, Pak. Terima kasih Pak Gede. Saya tutup rekamannya.